Win one game, win everything. Everyone. When you lose, lose everyone. When win the game, have some things to improve. Klarifikasi Presiden DPP Pak Soepati soal kasus pemukulan ofisial Persib Bandung usai laga Persis versus Persib. Salah satu elemen supporter Persis Solo, Pak Soepati turut meminta maaf atas insiden pemukulan ofisial Persib Bandung, Benediktus Adi Prianto. Ya, kejadian tersebut diketahui terjadi di Stasiun Solo Balapan, usai Benediktus mengawal tim setelah laga Persis Solo versus Persib Bandung beberapa waktu lalu. Usai mengetahui kejadian tersebut, Presiden DPP Pak Soepati Agus Warsop mewakili rekan-rekannya, mohon maaf sebesar-besarnya untuk tim dan ofisial Persib Bandung atas kejadian tersebut. Saat ini pelaku sudah di Polresta Solo, dan sudah kami pastikan bahwa pelaku tidak ada satupun dari anggota kami. Harapannya ke depan sepak bola Solo dan Bandung segera membaik, segera adem, damai, dan kita saling jabat erat seperti sedia kala lagi. Mohon untuk teman-teman dari semua pihak untuk saling menahan diri, dan kita jaga perdamaian di sepak bola Indonesia bersama-sama, ungkap Agus Warsop dalam pernyataan resminya. Kejutan di malam tahun baru, Persib Bandung resmi umumkan kedatangan satu bek baru untuk sambut putaran kedua. Di momen malam tahun baru yang spesial ini, Persib Bandung akhirnya secara resmi mengumumkan kembalinya Zalnando di bursa transfer paruh musim Liga 1. Sebelumnya, Zalnando dipinjamkan oleh Persib Bandung pada awal musim ini ke PSIS Semarang. Kembalinya Zalnando sudah secara resmi diumumkan melalui platform media sosial Persib Bandung. Dia diharapkan dapat menambah kedalaman skuad Maung Bandung yang sedang berada di jalur yang positif. Persib menyambut kembalinya bek kiri, Zalnando. Sebelumnya, pemain asal kota Cimahi, Jawa Barat itu menjalani masa peminjaman selama 6 bulan di PSIS Semarang di putaran pertama kompetisi Liga 1 2024-2025. Begitulah bunyi pernyataan resmi Persib di situs resminya. Selama menjalani masa peminjaman di klub berjuluk Laskar Mahesa Jenar, Zalnando mengumpulkan 13 kali penampilan, 7 diantaranya sebagai starter. Sebelumnya, Bojan Hoda memberi Zalnando kesempatan mendapatkan menit bermain dengan mengikuti masa peminjaman di PSIS Semarang. Di Liga 1 musim lalu, ia hanya bermain di 5 laga dengan 2 kali tampil sejak menit pertama dan 3 kali sebagai pemain pengganti. Selain itu, pemain asal kota Cimahi ini diproyeksikan bakal menjadi pelapis Edo Febriansah di sisi kiri. Pasalnya, Persib hanya punya satu pemain di posisi bek kiri setelah Rezaldi Hehanusa mengalami cedera pada awal musim ini. Meski masih banyak yang harus diperbaiki, Nick Kuipers merasa punya perasaan bagus soal Persib Bandung kembali juara. Sebagaimana yang diketahui, Pangeran Biru resmi menjadi juara paruh musim Liga 1 2024-2025 usai memastikan diri sebagai pemuncak klasemen pada putaran pertama. Kepastian itu didapat Persib Bandung setelah menang atas Persis Solo di Stadion Manahan Surakarta, Minggu lalu. Tambahan 3 poin dari laga pekan ke-17 tersebut membuat Persib Bandung mengamankan puncak klasemen usai mengoleksi 38 poin dari 16 pertandingan. Maung Bandung masih punya satu laga tunda kontra Bali United di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar pada 7 Januari 2025 mendatang. Kendati begitu, Nick Kuipers menilai Persib Bandung masih perlu berbenah karena sepanjang putaran pertama belum menampilkan permainan terbaiknya. Ia mengatakan bahwa para pemain harus fokus dan bekerja keras untuk menampilkan performa terbaik di sepanjang putaran kedua nanti. Lebih lanjut, Kuipers menyadari bahwa untuk tetap berada di puncak klasemen hingga akhir musim, bukanlah hal mudah. Kendati demikian, ia percaya Persib Bandung bisa mewujudkan hal tersebut dengan syarat seluruh anggota tim mau kerja keras. Dia juga memiliki perasaan yang bagus soal peluang Maung Bandung mempertahankan gelar juara pada musim ini. Tentu saja bagus bisa berada di puncak klasemen, kami berjuang sejak awal musim untuk berada di sana. Tapi kami belum memainkan permainan terbaik di semua pertandingan. Jadi, ada banyak hal yang harus diperbaiki di putaran kedua. Saya yakin kami punya peluang untuk juara. Tapi kami belum juara, masih separuh jalan, kami juga belum kalah dan ini suatu pencapaian. Ini bagus bagi tim, sangat penting dan kami akan berusaha melanjutkannya. Baru kita lihat nanti bagaimana di akhir musim, tapi saya punya perasaan bagus akan hal ini, jelas Nick Kuipers. Digusur Persib Bandung dari puncak Liga 1, Paul Munster siapkan pemain bintang untuk tambal skuad Persebaya Surabaya. Sebagaimana yang diketahui,
Persebaya Surabaya mengakhiri paruh musim Liga 1 2024-2025 di posisi kedua klasemen sementara. Green Force mengoleksi 37 poin dari 17 pertandingan, terpaut 1 poin di bawah Persib Bandung. Kekalahan dari Bali United pada laga terakhir putaran pertama membuat Persebaya Surabaya gagal mempertahankan posisi puncak. Pertandingan yang berakhir dengan skor 2-0 untuk kemenangan Bali United itu menjadi evaluasi penting bagi pelatih Paul Munster. Munster mengungkapkan timnya kurang memanfaatkan peluang yang ada di laga tersebut. Ia juga menyoroti kedalaman skuad yang masih menjadi tantangan besar bagi Persebaya Surabaya. Menurut Munster, kedalaman skuad sangat krusial untuk menjaga konsistensi performa sepanjang musim. Hal ini membuatnya belak-belakan mengenai rencana mendatangkan pemain baru di bursa transfer. Persebaya Surabaya hingga saat ini baru memanfaatkan 6 dari 8 kuota pemain asing yang diperbolehkan. Situasi ini membuat Green Force kalah bersaing dalam hal opsi pemain dibandingkan tim-tim papan atas lainnya. Munster juga menegaskan pentingnya memiliki skuad yang mampu beradaptasi dengan berbagai situasi pertandingan. Ia berharap tambahan pemain baru bisa memberikan persaingan sehat di dalam tim. Persebaya akan kembali berlaga pada Januari mendatang setelah beberapa pekan jeda kompetisi. Pemain mendapatkan waktu istirahat singkat sebelum kembali ke sesi latihan. Saya ingin membawa lebih banyak pemain baru untuk memperkuat tim di putaran kedua. Kompetisi sangat panjang, dan kami butuh kualitas tambahan untuk bersaing. Kadang pemain kurang bersinar di laga penting, jadi saya butuh kompetisi internal yang lebih ketat. Ini akan menjadi prioritas kami sebelum putaran kedua dimulai. Pemain memiliki beberapa hari libur untuk memulihkan kondisi fisik dan mental. Tapi ini bukan akhir, kami harus terus melaju hingga akhir musim, ungkap Paul Munster. Ia juga menegaskan pencapaian di paruh musim tidak memiliki arti jika tidak diikuti konsistensi di putaran kedua. Munster optimistis timnya mampu tampil lebih baik dengan beberapa tambahan pemain baru. Dipastikan boyong pemain lokal dan asing, Persib Bandung incar Gustavo Almeida dan Fred Sbutuan. Manajemen Persib Bandung memastikan akan bergerak di jendela transfer paruh musim. Saat ini ada beberapa nama yang masuk dalam target bidikan. Ya, Adhitya Putra Herawan selaku Sporting Director PT Persib Bandung bermartabat buka suara terkait senyapnya pergerakan klub jelang paruh kedua Liga 1. Menurutnya ada sejumlah nama yang sedang dimonitor tim pelatih. Bukan hanya untuk pemain lokal, tapi pemain asing incaran mulai dirayu untuk meningkatkan kualitas permainan tim. Meski berpacu dengan waktu, tapi Adhitya dan Bojan Hoda tidak ingin tergesa mengambil keputusan. Itu karena pemain yang didatangkan harus mampu menyatu dengan cepat dan tidak menggoyang stabilitas tim. Selain itu, kebijakan untuk mendatangkan satu muka baru dengan status pemain asing harus mengorbankan pemain yang ada. Pasalnya Persib sudah punya 8 legiun impor dan ini adalah batas maksimal suatu tim dalam mendaftarkan pemain asing. Kita masih evaluasi beberapa pemain, Bojan dan juga tim pelatih sudah dapat beberapa list pemain asing, nah lagi evaluasi mana yang paling sesuai buat kebutuhan tim. Tapi yang pasti kami nggak mau buru-buru, kita mau lebih berhati-hati karena secara keseimbangan, tim sudah seimbang, jadi harus memastikannya memasukkan pemain baru ini nggak membuat keseimbangan berubah, ungkap Adhitya. Sebelumnya Persib sudah resmi memulangkan Zalnando dari PSIS Semarang. Dipinjamkan selama 6 bulan ke klub asal Jawa Tengah tersebut, Zalnando dipastikan masuk skuad Bojan Hoda di sisa musim kompetisi 2024-2025. Selain itu, juara Liga 1 musim lalu tersebut kabarnya juga berniat mendaratkan Gustavo dari Persija Jakarta dan Fred Sbutuan dari Malut United. Gustavo yang berstatus sebagai top scorer sementara Liga 1 jelas akan jadi amunisi yang mumpuni bagi Bojan Hoda. Bersama David da Silva dan Ciro Alves, kombinasi 3 penyerang ganas ini akan membuat lini pertahanan lawan ketar-ketir. Sementara Fred Sbutuan yang pernah memperkuat Persib bisa menambah kreativitas serangan Pangeran Biru dari sisi sayap. Menanggapi isu transfer ini, Adhitya Putra Herawan selaku Direktur Olahraga Persib memberikan jawaban diplomatis. Betul, kita lagi evaluasi dulu satu pemain asing, kemungkinan di posisi penyerang. Lalu untuk lokal, 2 pemain lokal juga masih evaluasi. Ada beberapa yang lagi kita ingin bawa di sayap sama belakang. Kalau Zalnando, memang akan segera kita pulangkan. Kemarin match terakhir dia di Semarang terus balik ke Bandung, ketemu saya minggu depan. Kalau di posisi yang lain, ya doain aja mudah-mudahan kita bisa bawa pemain baru lagi, jelas Adhitya Putra Herawan.